Dari Dinas Perhubungan. Untuk hadirin kami mohon untuk berdiri dengan menyambut Bapak Menteri Riset dan Teknologi. Selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Menteri Riset dan Teknologi Bapak Gusti Muhammad Hatta. Kemudian yang kami hormati Ibu Violet Gusti Muhammad Hatta. Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Wali Kota Solo atau yang mewakili. Yang terhormat juga kepada Rektor UNS yang diwakili oleh Pembantu Rektor 1 Profesor Soekarno PhD. Yang kami hormati unsur kepolisian atau yang mewakili. Yang kami hormati Muspida, kemudian juga masyarakat ataupun komunitas iptek, rekan media dan hadirin yang kami cintai. Tentu saja untuk malam yang luar biasa hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka ABGCM Gathering Academic Business Government Community Media dengan tema Electric Vehicle Low Carbon Emission Green Technology. Boleh kita beri tepuk tangan untuk malam hari ini. Setelah Yogyakarta, Bandung, Solo, dan besok juga akan ada di Surabaya. Tepat di tanggal 4 Desember 2013 di Hotel Novotel Solo, kita akan melihat bagaimana mobil listrik ini berkembang. Malam hari ini adalah gathering yang diadakan oleh Ristek, karena gathering pada malam ini adalah tentang hubungan antara akademik bisnis kabupaten kemudian media. Kami sangat senang dari UNS yang sangat juga terlibat di dalam program ini. Jadi kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa di Dinas juga ada program yang diserahkan kepada 5 program ini ikut di dalam mengembangkan Polinas mobil listrik nasional, yang mana UNS menjadi salah satu dari 5 perguruan tinggi yang dipercaya untuk mengembangkan Polinas tersebut, dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan sangat baik. Mungkin dengan saat ini yang dimana BBM menjadi sangat mahal dan lama-kelamaan pasti akan menjadi langka, maka pengembangan listrik nasional itu mungkin bahkan bisa diprogramkan menjadi lebih cepat untuk diakselerasi begini, sehingga bisa segera terwujud di Indonesia. Itu yang mungkin paling kami harapkan, dan juga kami berharap dari mungkin ada sinergi antara kita di perguruan tinggi, di mana inovasi dari para peneliti di perguruan tinggi itu sangat luar biasa banyak, sehingga kalau barangkali saat ini masalah utama di dalam energi storage-nya di dalam mobil itu kita sudah coba dan meningkatkan efisiensi dari berbagai hal, termasuk juga ada penelitian mengenai motor dan juga kontrolnya. Jadi inovasi-inovasi semacam itu telah dibangun di perguruan tinggi, sehingga barangkali kita ada sinergi dengan Menristek pula dari kementerian. Juga perlu kami laporkan bahwa di UNS juga banyak program terkait dengan pengembangan energi baru. Di antaranya di beberapa jurusan Fakultas Teknik dan MIPA itu mengembangkan pula mengenai penelitian untuk solar cell, yang mana saat ini masih berusaha di dalam meningkatkan efisiensi dari solar cell. Juga terkait dengan biodiesel, kita juga mengembangkan di sana. Kita ini di Indonesia kan luar biasa kaya sebenarnya. Alhamdulillah negara kita ini dikaruniai dengan sumber daya alam yang luar biasa, termasuk sumber daya alam hayati yang mungkin kalau di skala itu dunia ini ya minimal nomor 2 di dunia. Namun di dalam pemanfaatan itu masih ya belum begitu maksimal, sehingga tampak jelas efek daripada kekayaan kita di dalam keanekaragaman hayati ini masih belum maksimal pula berimpaknya terhadap bangsa ini. Kalau itu bisa dicoba digalakan dan mungkin memang diprogramkan secara benar, arah itu dan terencana, maka ke depan namanya kekurangan energi fosil yang saat ini memang sudah mulai menipis bisa ditutup melalui.
kita semuanya tahu bahwa memang ada program dari pemerintah untuk itu. Beberapa tahun yang lalu bahkan Bapak Presiden sampai ke Magelang untuk urusan ini biodiesel ini. Saat ini pengembangan di skala laboratorium telah banyak. Kami juga menjalankan itu, namun memang itu masih perlu sangat banyak inovasi-inovasi untuk mendapatkan sumber energi terbarukan dari sumber daya alam. Dan juga kami dari UMS juga melakukan berbagai penelitian terkait dengan selain yang berbasis pada sumber daya alam yang terbarukan. Malah baru saja ini kemarin kita mahasiswa kami juga mendapatkan yang nomor 2 di Indonesia ini terkait dengan kincir angin Pak Dekan ya. Jadi dilombakan dan kita alhamdulillah mendapatkan nomor 2 untuk itu. Jadi luar biasa pencapaiannya. Itulah hal-hal yang barangkali merupakan suatu bibit-bibit pola-pola kecil, skala penelitian yang mungkin bisa dikembangkan ke skala pengembangan dan bahkan kemudian ke skala industri untuk untuk bisa dikembangkan secara nasional. Jadi barangkali kalau ada sinergi yang mantap antara APD terutama dan sinergi ini saling melengkapi, maka hal-hal semacam itu tadi dalam rangka menutupi kekurangan energi yang akan segera ada di Indonesia, saya yakin demikian. Karena prediksi menunjukkan bahwa memang BBM kita akan segera menipis di beberapa tahun ke depan, sehingga kita sudah harus sangat serius dalam mensuplai berapa persen yang harus kita tutup melalui BBM yang berasal dari hayati. Kita luar biasa kaya di situ, namun pemaparannya belum maksimal. Di UMS kami sekaligus kami pameri Bapak Menteri, selain mobil listrik kita ada seperti Harley Davidson, tapi juga listrik pula, dan juga ada sepeda dengan monowheel, jadi satu roda aja juga dengan listrik, dan sudah bisa dicoba saat ini di UMS. Ya, tentu saja masih dalam skala penelitian, dan memang sekaligus kami sampaikan bahwa kita memang belum berani membawa keluar ke jalan karena memang secara regulasi tidak bisa. Dan kalau ditangkap polisi ini nggak ada yang bisa melindungi itu ternyata, sehingga mobil-mobil kami ya kelasnya baru kelas dalam kampus, juga sepeda motor maupun monowheel cycle kita ini masih ada di dalam kampus, belum bisa dikeluarkan karena memang regulasinya belum ada. Untuk itu barangkali sekaligus bahwa itu moga ini Bapak Menteri yang di mana-mana di beberapa spot sudah mengembangkan mobil listrik. Sekaligus kami matur kepada Bapak Menteri bahwa beberapa bulan yang lalu kami mendapatkan surat dan juga utusan dari Cina, yang mana Cina sanggup mendanai dengan nilai uang yang sudah tertulis di sana sangat besar. Namun mengharapkan adanya endorsement letter dari Bapak Menteri Ristek, khususnya memang dengan PNS yang insya Allah dalam waktu dekat atau malah tadi siang sudah dititipkan oleh Bapak Direktur Pascasarjana, itu terkait dengan peningkatan produktivitas daripada beberapa pabrik, terutama di bidang kelapa sawit. Menurut ceritanya, katanya dia bisa melipat gandakan seperti di yang kita miliki ini, kira-kira bisa 2 atau 3 kali lipat produktivitas. Nah, itu memang ya kita harus perlu kehati-hatian, karena kadang-kadang awal-awalnya memang kerjasama, tapi ujung-ujungnya bisa jadi ada unsur pencurian pula. Gitu. Jadi, namun soal ini karena ini memang menyangkut plasma tumpah yang skalanya nasional dan besar. Dan memang betul sekali karena kita ada kerjasama dengan Cina, khususnya di Shenzhen ini akan dipusatkan di Solo, dan itu tidak terbatas pada sawit, tapi sudah ada 3 komoditi yang mereka inginkan untuk dikembangkan bersama, sehingga dari kerjasama itu akan memunculkan suatu tambahan teknologi di mana kemudian produktivitas itu bisa meningkat luar biasa.
sehingga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan saya yakin akan berkurangnya tempat untuk budidaya, maka adalah sangat tepat ketika kita meningkatkan bibit-bibit unggul yang barangkali bisa melipat gandakan produktivitas daripada pertanian di Indonesia. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan dan mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi selamat datang di Solo dan selamat menikmati hidangan dan hiburan yang ada pada malam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini kita merupakan yang ketiga melakukan sosialisasi dan juga uji kendaraan listrik. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Wakil Rektor, permasalahan yang kita hadapi adalah semakin meningkatnya kita menggunakan BBM di satu pihak, padahal kita di pihak lain juga produksi kita turun terus, mungkin sumurnya sudah tua-tua, sehingga kalau dulu kita eksportir sekarang sudah betul-betul importir. Celakanya lagi pemakaian BBM-nya semakin meningkat. Itu subsidinya sudah mencapai 270 triliun, cukup besar. Nah, ini gara-gara impor migas juga atau impor minyak, defisit perdagangan kita kan negatif gitu ya, sehingga bisa berpengaruh terhadap rupiah macam-macam. Coba lanjut. Kalau kita perhatikan lebih 50% sebetulnya ya, bahan bakar itu digunakan oleh transportasi, lebih dari 50%, kalah industri. Mobil pribadi itu sekitar 34% mobil pribadi. Kemudian mobil angkut 32%. Tapi kalau mobil angkut masih bagus ya untuk kepentingan umum. Kalau pribadi ini kita yang nggak jelas ya, bisa jadi yang tidak berhak dapat subsidi juga ikut di sini. Ini yang jadi masalah. Kemudian kalau sepeda motor dianggap sebagai pribadi sudah hampir 50% ini ya dipakai untuk pribadi BBM kita. Padahal bus yang diharapkan untuk melayani umum baru 9%. Oleh karena itulah kita mencoba meningkatkan supaya lebih banyak kendaraan umum. Nah, kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup rupanya mencatat lebih 70% itu pencemaran itu oleh kendaraan. Apalagi kayak Jakarta tanpa macet apa segala itu tambah besar. Kemudian lebih 50% yang dikeluarkan itu di atas ambang batas. Akibatnya apa? Sudah dicatat biaya pengobatan itu ratusan juta itu per tahunnya dalam rangka yang kaitannya penyakit dengan pencemaran. Padahal kita sudah janji dengan dunia ini menurunkan gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Itu yang menjadi masalah. Lanjut. Nah, oleh karena itulah Bapak Presiden selalu mengingatkan kita. Ini kebetulan peristiwanya tahun 2012 pada saat kita memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang ke-17. Beliau berpesan agar kita semua terus berupaya sama-sama untuk membuat angkutan massal berbasis listrik. Samping itu, beliau juga sebetulnya menekankan supaya dibuat angkutan pedesaan yang murah. Nah, dengan yang begini diharapkan pengurangan untuk menggunakan BBM. Yang kedua juga mengurangi pencemaran lalu lintas. Kemudian karena ditekankan bus-bus besar, harapannya juga bisa mengurangi kemacetan. Jadi ini yang beliau pesankan, dan beliau minta pada tahun 2017 supaya kita ini sudah mulai memproduksi secara massal. Dari arahan Bapak Presiden, Kementerian Ristek dan Teknologi mencoba membuat seperti ini. Jadi di 2013 kita menyiapkan kelayakan kendaraan listrik. Kemudian sekarang ini
2014 kita mencoba memproduksi secara terbatas, non komersial. Kemudian 2015 ini sudah mulai produksi semi komersial, masih ada subsidi. 2016 ini sudah penuh secara komersial, sedangkan 2017 ini adalah pemantapannya. Mudah-mudahan ini bisa dicapai. Tentunya harus bersama-sama. Kemenristek tidak bisa apa-apa kalau bekerja sendiri. Kemenristek sendiri kalaupun full bisa mengawal. Jadi kami, makanya kegiatan kita seperti ini juga dalam rangka berdiskusi mencarikan solusi seperti apa. Kita sudah pernah bertemu itu, mengumpul berbagai sektor, hubungan, kepolisian, apa segala. Kemarin sudah mengerucut itu, bahwa selama masih penelitian, menguji-uji segala itu nanti cukup izin dari Kementerian Ristek. Nah, ini tinggal kita tuangkan dalam bentuk aturan yang resmi. Jadi pada tahun 97 LIPI ini salah satu lembaga di bawah koordinasi Kemenristek, ada 7 sebetulnya. Akhirnya muncullah tahun 2009 itu Marlik, orang bilangnya Marlik. Biasa yang digunakan untuk golok atau di rumah sakit atau di tempat-tempat terbatas. Ya lumayan hasil ya. Berikutnya apa berani lagi Pak Hafiz dan kawan-kawan, dia coba mobil orang ini nih, ini Kijang ya, yang komando, mesinnya dia copot, dia ganti dengan listrik, jalan juga ya. Memang begitu tahapannya kan, nggak mau langsung kan. Kemudian ada juga ini mobil biasa, ini mesinnya tidak dicopot tapi ditambah mesin listrik, jadinya hybrid dia. Selanjutnya berkembang terus macam-macam sesuai dengan selera, ada yang mobil balap, ada apa segala macam-macam. Dan sangat menggembirakan juga pemuda-pemuda kita yang sudah belajar, berpengalaman di luar negeri soal mobil ini juga balik ke Indonesia. Kalau nggak salah rombongannya ada 5 orang waktu itu, kalau nggak salah. Salah satunya adalah Pak Dasep, bilang Pak Dasepnya ya. Bikin mobilnya kita uji besok itu punya Pak Dasep. Yang kita uji kemarin di Yogyakarta itu punya Pak Dasep juga ya, termasuknya di Bandung. Nah lalu kalau kita bicara soal mobil listrik, mau tidak mau Pak Rektor kita tidak lepas dari 5 teknologi kunci. Tidak mau. Pertama yang paling utama ini adalah baterai. Kemudian propulsi dan transmisi, kemudian elektroniknya, kemudian platformnya, kemudian chargingnya, pengisiannya. Ini yang harus kita kuasai. Bagaimana Indonesia kira-kira gambarannya dibandingkan internasional ya. Jadi kalau bicara baterai, Indonesia dengan internasional itu tidak terlalu jauh tinggalannya, karena sama-sama di bawah 40 ini tingkatannya. Jadi tidak perlu putus asa, kita masih bisa bersaing. Tapi kalau yang lain jangan coba-coba kita. Kalau sudah mau selesai kita baru mulai, nanti ketinggalan. Ngejar juga dipaksakan, habis duit kita nanti. Lalu kalau elektroniknya ini kita udah lumayan ya, propulsi dan transmisi sudah berada di mau 80 kita. Ya. Dengan internasional juga dekat-dekat ya. Kemudian kalau kita elektronik, kita masih baru tingkatan berapa nih, 20 ya, 10 atau 20? 10 kalau platform, sudah 20-an. Pengisian sudah lebih tinggi nih kursus pengisian yang diragukan. Nah ini Pak perkembangannya. Nah makanya kita ingin mengejar di sini baterai. Jadi Ristek sejak tahun lalu, tahun sekarang, tahun akan datang membentuk konsorsium melakukan penelitian untuk baterai. Jadi kalau baterai sekarang katakanlah tampilannya besar, berat, dan bisa jadi daya listriknya juga masih rendah gitu. Jadi kita ingin tampilannya kecil, ringan, daya listriknya tinggi. Ini yang sudah kita buat. 2014 insya Allah kita sudah bisa memproduksi secara massal yang 200 watt-hour per kilogram. Ini yang kita lakukan. Tingkat DN-nya sementara 20%. Harapan kita nanti 2015 naik 300, tingkat DN-nya juga naik 30%. Ini yang kita lakukan. Dan seterusnya sampai kita maunya 600, tingkat DN-nya 60%. Tentunya kalau ingin tinggi, bahannya harus beda. Setelah kita beberapa kali melakukan sosialisasi, rupanya sambutan masyarakat itu luar biasa. Ya.
Apakah yang ketemu langsung, apakah telepon, apakah macam-macam gitu ya. Luar biasa tuh di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi masyarakat ingin bus listrik ini kapan diproduksi secara massal. Saya kira wajar-wajar saja ya. Saya sendiri juga mungkin lebih tidak sabar lagi dibandingkan keinginan masyarakat. Mungkin masyarakat menilai dulu pernah mobil nasional muncul hilang, ya. Pernah ada lagi hilang. Dia tidak ingin atau tidak rela, ini juga hilang lagi ini. Nah, kalau kita ingin menjual atau produksi secara massal, kita harus sudah mencapai tingkat kesiapan teknologinya 9. Baterai, kontrol, sama motor. Kalau itu sudah bisa dirakit bagus, yang 3 itu dia sudah masuk level 4. Nah, tetapi kalau dia sudah nanti 5, kemudian ditambah dengan yang bagian dasarnya, baru dia sudah meningkat menjadi 5 ya. Nah, nanti kalau sudah dihubungkan lagi dengan teknologi yang standar seperti rem, pedal, apa macam-macam segala itu, seperti mobil, akhirnya dia bisa menjadi 7 ya. Nah, jadi yang mau kita uji coba besok, yang sudah-sudah itu nanti adalah tingkatannya 7. Tingkatannya 7, harapannya adalah diuji di tempat yang betul-betul di jalan raya beneran. Ini kan sifatnya dibuat secara manual, karena hanya dibuat beberapa buah, membuatnya juga secara manual. Kalau kita ingin produksi besar, harusnya ada alat yang bisa seragam. Jadi itu yang sekarang mau kita kejar. Nah, itu nanti bisa produksi dalam waktu cepat, kemudian jumlahnya banyak. Selain itu, kalau sudah di sini biasanya ada kaitannya dengan perundang-undangan, kemudian masalah edukasinya, kemudian SDM-nya. Oleh karena itulah kita sambil uji coba ini sambil juga sosialisasi, sambil FID mendengarkan masukan-masukan dan dukungan-dukungan. Jadi kalau secara umum dibagi dua sebetulnya, ada hard teknologinya, ada soft teknologinya. Jadi yang hard skillnya kita sudah ada sekarang, yang mau kita uji coba. Soft skillnya berkaitan dengan undang-undang, dengan penyiapan SDM-nya. Saya dengar hasil diskusi di Jogja di mana-mana kemarin sudah tercatat ratusan, 159 berapa ya, yang memang ahli di bidang ini mobil listrik. Nah, itu bagus, nanti kita input seperti itu. Kemudian ada masukan-masukan lain, nanti lembaganya seperti apa, kerjasama seperti apa dengan kementerian lain. Mau tidak mau kan kita berkaitan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan. Karena kita tahu bahwa memang mobil listrik ini kalau kita mengendarai tidak kedengaran suaranya. Makanya orang di depannya itu bisa saja nggak tahu di belakangnya ada mobil, karena nggak kedengaran bunyinya, senyap dia. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan nanti kita sama-sama menjaga lah. Kami Kemenristek nggak bisa apa-apa, tapi kami tetap mengawal terus, jemput bola, menemui dari sektor-sektor lain agar betul-betul terwujud. Sebetulnya kita berharap tahun ini juga bisa selesai yang chargingnya. Cuma si perusahaannya itu nggak berani mengerjakan karena waktunya terbatas. Padahal dana sudah ada. Kita ingin membuat charging untuk beberapa kota besar, sudah taruh di sana, supaya nanti kalau ngecas mudah. Seperti itu yang kita lakukan. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan terus, termasuk kelembagaannya. Ada juga yang ristek nanti supaya mudah, katanya gunakan BLU ristek yang sudah ada dalam rangka memproduksi terbatas. Jadi kalau ada surat-suratnya tidak ada masalah, saya kira akan berkembang ini di berbagai kota besar khususnya. Daerah-daerah sudah menyambut itu, kabupaten-kabupaten ada yang minta 1, ada yang 2 buah supaya dapat seperti itu. Jadi kalau dilihat di sana sebetulnya banyak ya. Makanya nanti tahap kita yang kita namakan produksi terbatas itu mungkin kita layani untuk yang kementerian atau kabupaten-kabupaten itu. Setelah urusannya dari semua baru kita produksi secara massal. Karena dia tidak banyak memakai uli macam-macam ini segala, itu biaya perawatannya jelas lebih murah. Ada yang berani mengatakan 50-60% bandingkan mobil biasa itu perawatannya. Biaya operasinya juga waktu jalan itu lebih murah juga. Nah, jadi luar biasa itu. Lalu tidak ada pencemaran, kemudian energinya bisa 2 kali lipat dibandingkan yang biasa. Seperti itu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.
menambah wawasan kita, dan mohon juga dukungan bagaimana ini bisa diwujudkan ya, supaya kita punya kebanggaan. Kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk mendorong keberhasilan upaya kita mewujudkan mobil listrik ini dan kelangsungan mobil listrik agar benar-benar nyata bahwa mobil listrik ini akan menjadi satu kebanggaan bangsa dan juga bahwa ini nanti akan menjadi suatu yang mandiri, hasil keringat kita sendiri. Karena itu dialog, masukan dan lain-lain dari Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon memberikan masukan sehingga itu nanti akan dapat berguna bagi kemajuan kita ke depan. Selamat malam Bapak sekalian, khususnya Bapak Menteri. Saya mungkin akan menjelaskan teknis ya. Menurut saya ini pertama saya ingin memberikan apresiasi ya. Saya sebagai wakil dari pihak swasta Pak ya, bisnis tentu melihat ya. Kan saya kemarin ke daerah-daerah dan mereka melihat bagaimana gencarnya kita di media mengenai mobil listrik dan mereka sangat bagus responnya. Dan saya lihat nih Pak Menteri, kebetulan kan mobil itu memang teknologi yang memang kelihatan di mana-mana. Jadi kalau saya merasa bahwa kalau mobil ini bisa sampai di jalan, walaupun jumlahnya terbatas, ini kan kalau bahasa ininya itu siarnya itu sangat kuat. Jadi bukan hanya kita melihat bahwa nantinya akan bisa mengurangi subsidi BBM, apakah polusi, mengurangi polusi, apakah menciptakan lapangan kerja industri baru Pak ya. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah memberikan semangat bagi anak bangsa untuk berkarya Pak. Para insinyur untuk berkarya dan percaya diri itu penting. Saya terbuka aja. Kalau saya sampai nggak berhasil ini mobil listrik sampai di jalan Pak. Kalau saya pakai mobil biasa di Jakarta berjejer sama bajai Pak, saya makin lama makin minder Pak. Terus terang aja. Kita ini sebagai bangsa, aduh, bajai aja dari India kan gitu Pak ya, kan gitu Pak ya. Tetapi kalau sudah pakai mobil listrik Pak ya, pakai city car berjejer sama bajai, nah, kita merasa tidak di bawah mereka Pak, malah kita dirasa di atas mereka. Itu menurut saya penting bagi para insinyur itu. Jadi artinya semangat kita bahwa kita mampu itu sangat penting. Jadi promosi mobil listrik dan mobil listrik ini sampai keluar itu impactnya menurut saya sangat besar. Dan saat ini kalau menurut saya tidak ada bahasanya itu batasan ataupun kelemahan kita dalam bidang teknologi. Jadi bukan sesuatu yang memang kita nggak mengerti teknologi itu. Bahwa kita baterai masih beli, semua juga masih beli, ada juga. Katakanlah Amerika juga kalau dilihat mobil listrik itu ada juga yang impor dari luar Pak. Kalau boleh terbuka begitu. Tidak semua dibikin oleh mereka. Tetapi bahwa hak cipta dan juga merancang semua sistemnya kita Pak. Bagi saya pun tidak ada sedikit pun saya membuat mobil listrik atau apapun melihat menyontek bis Amerika gimana, bis Jepang gimana, bis Korea, tidak ada. Kita merancang, ngitung semua dari mulai KW-nya, sistemnya semua kita sendiri. Bahwa ada yang kita beli itu wajar semua begitu. Terakhirnya Pak Menteri, saya ingin menginginkan bahwa kita kadang-kadang Indonesia ini terlampau apa ya, mungkin ya latah atau apa ya. Jadi sangat ingin safety sekali sehingga membuat barrier tersendiri. Nah, kalau kita lihat Pak Menteri ya, kalau kita ke Cina, terbesar aja yang 3 roda Pak Menteri ya. Jadi kalau kita lihat ya, itu kan tidak safety. Jadi kalau kita ambil ke Cina itu di Indonesia, pasti nggak lolos uji kelayakan. Menurut saya begitu. Jadi kadang-kadang kita over sekali sehingga membuat barrier sendiri sehingga kita membuat sulit orang kita, ahli-ahli kita membuat karya sehingga bisa dimasyarakatkan begitu ya. Saya lihat di Cina itu sangat mudah sekali karya-karya itu dikeluarkan, kan begitu ya, begitu. Nah, saya mengharapkan jadi kita memang betul-betul seimbang. Ini kesempatan kita bahwa kita misalkan contoh bisnis ini nggak aman. Oh ini rem ini. Saya udah uji coba Pak Menteri kemarin dari Bandung ke Jakarta lewat Puncak, alhamdulillah selamat dan tidak ada sesuatu yang mengecewakan kan begitu. Ya nggak ada nabrak gunung nggak ada. Kemudian kalau kita di Jakarta Pak Menteri ya, misalkan bis paling kecepatannya 40 km per jam. Jadi kalau alasan nggak safety menurut saya tidak wajar. Jalan datar 40 km. Kalau perlu gini, kalau statementnya nggak aman, ya udah kecepatan maksimum berapa gitu aja Pak. Jangan soalnya karena nggak aman dilarang begitu. Ya kan begitu aja. Jadi jangan dilarangnya yang nanti nggak aman itu. Paling kecepatan direndahkan. Di Jakarta kok suasananya macet, ya kan gitu. Atau di kota-kota lain. Jadi kecepatannya itu maksimalnya dibatasi.
sehingga memungkinkan kita 2014 itu sudah mulai mobil listrik kita dipakai di masyarakat. Saya kira ini prestasi dari Kementerian Listrik ya, bahwa mobil listrik ini sudah bisa dipakai di masyarakat. Jumlahnya menurut saya relatif, tetapi bahwa ini sudah launching dan masyarakat sudah bisa menikmati, ini menurut saya menimbulkan percaya diri bahwa kita bangsa yang memang yang mampu membuat mobil. Mungkin. Terima kasih Pak Menteri. Selama ini kami di UNS masih pada roadmap yang kita buat. Jadi outcome tahun 2013 kami mengembangkan platform. Tapi dalam pengembangan risetnya ada satu hal yang menarik. Kami sudah berkunjung ke PT Nipres dua kali, kemudian Pak Diplomat dan belakang kami sudah diskusi. Kalau Nipres itu mengembangkan baterai sel untuk baterai pack, kami sekarang sudah punya alat untuk mengembangkan dari skala pilot plant dari raw material menjadi baterai sel. Jadi kita dari sisi hulunya, kalau dari sisi hilir. Saya kira di sini juga ada pakar baterai Pak Bambang, juga sekarang lagi investasi alat besar-besaran. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama sinergis untuk mengembangkan kunci mobil listrik yang paling utama, yaitu baterai. Ya. Kemudian selain itu ada satu hal yang kami banggakan juga di UNS, khususnya bahwa dalam konteks pengembangan mobil listrik yang sepenuhnya kami dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa sebaik apapun, sejelek apapun yang kami lakukan adalah bersama mahasiswa. Sehingga kami nggak menuntut sempurna, tapi adalah proses edukasi. Jadi budi yang buat juga mahasiswa. Tadi Pak Menteri sudah lihat tadi yang melas siapa, yang melas juga mahasiswa kami di lab kami. Itu yang cukup membanggakan, dan kita berikan edukasi ke mahasiswa kami. Dan ada satu pembeda, bahwa UNS berkomitmen dalam pengembangan Carbody, kita akan mempush penggunaan bahan non metal, khususnya komposit. Saya kira Pak Dasar juga sama, mulai dari komposit dengan material yang sintetis, dan nanti ke depan kita develop untuk yang material ramah lingkungan. Saya kira itu dari kami mohon kepada Bapak Menteri dukungannya dalam hal pengembangan riset di kami selaku akademisi untuk mendukung pengembangan mobil listrik di Indonesia. Terima kasih. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan Bapak Menteri bahwa pemerintah Kota Surakarta juga punya yang namanya kawasan Solo Technopark yang berada di belakang kampus UNS, di mana memang itu suatu kawasan yang diharapkan nanti bisa dikembangkan untuk research and development. Kita berharap nantinya apabila di dalam pengembangan kendaraan listrik dari Ristek ini, syukur dari Technopark bisa dilibatkan. Ini kebetulan kami juga bersama Direktur Technopark ini, Pak Gampang ini. Sudah ada beberapa produk yang kita hasilkan, salah satunya sehingga nanti dari sisi kemampuan saya kira tidak perlu dikhawatirkan nih Pak Gampang ini, kita sudah siap dari sisi teknologinya. Dan kalau kita bicara kawasannya, ya ini terus kita kembangkan kaitannya dengan pendidikan pelatihan, bisnis inkubator, lalu riset and development. Jadi kami berharap pertama ya kami ucapkan selamat kaitannya dengan uji coba kendaraan listrik, khususnya Solo dipercaya salah satu kota yang digunakan untuk uji coba kendaraan listrik. Ya kita berbangga, khususnya masyarakat Kota Solo, dan seharusnya tidak hanya sebatas pada uji coba kendaraan listrik, nanti banyak dilibatkan di dalam proses-proses pengembangan sampai ke produksinya. Demikian Pak Menteri yang perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan sekali lagi ya mohon tepuk tangan ini khususnya untuk Kota Surakarta yang dipilih sebagai uji coba kendaraan listrik. Kita berharap nanti multiplier efeknya dari pengembangan
mobil listrik ini Solo kalau istilah Jawanya bisa kecipratan, kecipratan kaitannya dengan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia akan bisa bertahan kalau bisa tetap mempertahankan rakyat Jakarta itu tetap punya harapan. Mobil listrik itu Pak Menteri, saya kebetulan hadir di dua kota yang sangat berlawanan. Saya hadir di Padang, di seminasi sosialisasi mobil listrik itu yang hampir 100% Islam berkerudung, dan saya kota yang kedua saya di Singaraja di Bali yang hampir 100% Hindu. Kedua-duanya responnya sangat positif. Jadi sekarang persoalannya adalah apakah kita bisa mempertahankan harapan mereka, mewujudkan, apalagi mempertahankan. Jokowi ini kemampuannya sekarang baru tingkat mempertahankan saja sudah luar biasa Pak. Kan baru orang berharap gitu. Nah, mobil listrik ini Pak Asep, kami memprovokasikannya bahwa ini harapan masa depan. Jadi ini berat tentunya. Karena begitu ini tidak dalam satu minggu, dalam satu bulan ini begitu akumulasi luar biasa kemasyarakatnya. Kalau kemudian tidak ada langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan, menggambarkan harapan itu ke depan, habis. Ini beratnya, ini beratnya. Jadi konsekuensi dari kita sudah berani keluar dari sarang. Ini mobil listrik ini kan seperti keluar dari sarang. Jadi masyarakat melihat ini ada sesuatu yang memberikan harapan, karena para calon trainer itu dididik bahwa ini satu-satunya harapan yang akan mengakibatkan Indonesia tidak bangkrut secara bersama-sama. Karena defisit kita, defisit subsidi maksudnya, subsidi kita itu sudah 280 triliun per tahun. Gara-gara BBM kita dijual dengan harga lebih rendah dari biaya impornya. Kalau kampus UNS itu kira-kira nilainya berapa? 1 triliun? 2,5. Berarti setiap 10 triliun itu bisa dapat 4 kampus UNS. Jadi kalau 280 triliun itu adalah dikalikan 4 Pak, berarti 56 kali 2, 112 kampus UNS itu bisa dibangun setiap tahun. Makanya kalau itu digilirkan tahun pertama itu diberikan kepada Jawa Tengah, maka ada 116 kampus seperti UNS di Jawa Tengah. Jadi mungkin Sukoharjo, Karanganyar itu lalu nenek-nenek kakek-kakek yang sudah memenuhi syarat itu semua jadi mahasiswa, karena nggak ada yang memenuhi syarat lagi, nggak ada sisanya. Mahasiswanya saja kurang, apalagi guru besarnya. Jadi ini memang satu-satunya harapan, dan Pak Menteri kami mengikuti sejak dari Jogja dan ujungnya besok di Surabaya, dan kita menjanjikan akan ada 360 orang yang akan menjadi provokator tentang mobil listrik. Ini ngomong ke masyarakat. Jadi ini tinggal ya atau tidak Pak Menteri Menristek sekarang membawa mobil listrik ini keluar dari sarang. Ini akan menjadi beban Menristek berikutnya. Saya tidak tahu menteri siapa. Jadi saya senang gitu. Kalau menteri itu mestinya memang jangan memberikan warisan yang nikmat saja Pak.
warisannya ya tantangan. Sama seperti presidennya akan datang, siapapun presidennya pasti sakit perut terus-menerus, Pak. Pasti tidak akan ada satupun presiden di masa yang akan datang, meskipun dalam kampanyenya itu tidak akan menaikkan BBM, tidak, pasti omong kosong. Karena mesti akan menaikkan BBM. Dari mana duitnya kalau tidak menaikkan BBM? Apalagi kalau harga minyaknya naik dan rupiahnya melemah. Jadi ini harapan masyarakat. Dari 2 pertemuan, pengetahuan masyarakat tentang mobil listrik itu masih sangat minimal. Bisa dibayangkan ada yang bertanya, Pak, itu kalau mobil listrik, motor listrik atau mobil listrik itu nanti kalau hujan apa tidak kesetrum? Ya, jadi sangat minimal. Jadi program diseminasi dan sosialisasi kepada masyarakat saya kira menempati posisi yang sangat penting. Kalau usulannya Pak Dasep itu disetujui, maka itu barangkali menjadi salah satu jalan keluar. Pak Bapeda ada, problemnya kadang-kadang kritik saya di mana-mana adalah aparat kita tidak membuka peluang yang cukup untuk supaya Indonesia ini merdeka. Kalau dulu ada syarat merdeka, harus punya tentara, harus punya bedil, Indonesia itu mungkin tidak pernah merdeka tahun 45. Jadi harusnya para aparat kepolisian, dinas perhubungan dan sebagainya itu harus melihat mobil listrik ini sebagai sebuah harapan di masa depan, lalu mencoba untuk jangan berdiri di ujung dan memegang tongkat. Pokoknya kalau kamu lewat harus memenuhi syarat, kalau tidak harusnya membantu untuk supaya bisa jalan. Kalau dia khawatir bahwa mobil-mobil itu akan berisiko, ya kawal. Itu loh, jadi jangan lalu kemudian pokoknya saya nggak mau nanggung risiko kalau nanti ada apa-apanya di tengah jalan gitu. Nggak bisa begitu. Negeri ini milik kita bersama. Jadi kalau kemudian tidak ada perubahan cara berpikir teman-teman di berbagai instansi untuk mendukung bersama-sama ini, saya kira agak berat. Jadi saya kira problem kita itu sebetulnya bukan problem ancaman dari luar. Problem kita itu di dalam negeri kita ini tidak kompak. Sementara Pak, tidak semuanya seperti Pak Menteri Riset dan Teknologi itu Pak itu. Kalau saja Bapak punya hak untuk mengeluarkan izin segala ini kan Bapak punya hak hanya pada tingkat memberikan izin dalam tingkat uji coba. Itu pun di Jogja tidak bisa keluar dari kampus UGM. Pak Menterinya sudah izinkan, malah ngangkat bendera, malah nyoba mobilnya, itu pun tidak bisa keluar dari kampus UGM. Mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita, mestinya begitu. Jadi kalau kita masih tetap begitu ada dusta di antara kita, maka Pak Menteri yang sudah mati-matian mendorong bermacam-macam cara, tapi kemudian pihak-pihak lain tidak mau berkorban dengan kewenangan dan resikonya, saya kira akan menjadi sulit. Repotnya adalah kalau kemudian, usul saya makanya konversi Pak Dasep jalan dengan mobil baru, rakyat digenjot dengan mobil konversi. Kalau di desa-desa kemudian mobil-mobil yang lama-lama itu kemudian sudah diganti pakai listrik semua, pada satu saat pemerintah terpaksa angkat tangan, sama seperti BlackBerry Messenger itu. Meskipun pemerintah tidak setuju, semua orang tetap pakai BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk terakhir kali mungkin berkenan Pak Menteri mohon arahan atau motivasi begitu sehingga mobil listrik ini bisa berjalan dan ABGCM ini tetap kompak semangat begitu Pak. Ya, kalau saya seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhlis tadi, masyarakat transportasi, saya kira itulah intinya sebetulnya. Jadi sepertinya saya ikuti dari para ahli-ahli kita ini, soal teknologinya nggak ada masalah. Kalau sampai membuat mobilnya itu nggak ada masalah. Cuma urusan administrasi yang lain ini loh yang kayaknya ada kendala. Jadi saya kira itu gongnya sebetulnya apa yang disampaikan Pak Muhlis tadi. Jadi kalau semuanya sama-sama mendorong itu jadi lah. 2015 awal pun sudah jadi sebenarnya mobil. Jadi kita sama-sama Pak Bapeda ya,
Gimana ini supaya ini bisa terwujud gitu. Baik, kan nanti kebanggaan kita semua ya. Saya hanya sekedar sebagai menjalankan amanah saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Demikianlah dialog pada malam hari ini, sebuah rangkaian yang cukup penting buat kita bersama untuk kemajuan bangsa dan khususnya bagaimana kita bisa membuat mobil listrik ini secara mandiri. Kami mohon maaf atas acara yang terakhir ini dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak, bisa diambil gambarnya terlebih dahulu untuk mengabadikan foto bersama. Dan tentu saja hadirin, karena dialog sudah selesai dan juga pemaparan telah diberikan, insya Allah kita akan melihat besok pagi langsung uji coba mobil listrik di kota Solo. Jadi kita akan nantikan ya Pak ya. Boleh ikut di dalamnya, nanti saya diajak ya Pak ya. Muter-muter tentunya bersama-sama. Dan juga hadirin, saya ucapkan terima kasih juga untuk kedatangan malam hari ini dalam rangka catering dari ABGCM, Academic Business Government Community Media. Dan tentu saja besok pagi saya informasikan sekali lagi jam 9 pagi kami akan melakukan uji coba. Kami tunggu kehadiran tepat pukul 9 di kota Solo.